Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kesehatan, keselamatan, keamanan, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan kajian singkat dengan tema menjemput malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam ketetapan, malam kepastian. Malam ketetapan, malam kepastian tentang apa? Yang pertama, tentang rezeki kita. Tentang nasib kita, ya, tentang rezeki kita, kemudian tentang nasib seseorang. Jadi untuk 1 tahun yang akan datang itu Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar itu. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, mari kita jemput malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Karena peluang yang sangat besar ini kalau tidak dilakukan sangat rugi sekali. Nah, pada malam itulah seorang muslim dianjurkan untuk beribadah dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan martabat yang baik. Nah, malam Qadar ini tidak dapat diketahui secara pasti datangnya hari apa. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sambut malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Yang pertama, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diantaranya adalah kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, kita bisa membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, kita bisa berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan hajat-hajat Bapak Ibu barangkali selama ini belum terkabulkan, mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat terkabulnya doa Bapak Ibu adalah ketika kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ini termasuk di dalamnya kita diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di siang harinya kita berpuasa, maka marilah malam harinya kita gunakan untuk bermunajat, berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Bapak Ibu hikmah yang terkandung di dalam malam Lailatul Qadar itu? Maka orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu akan dihitung lebih baik selama 1000 bulan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita beribadah kemudian menemui malam Lailatul Qadar, maka hitungannya adalah seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira umur umat Muhammad di akhir zaman ini berapa tahun? Ya taruhlah kalau Nabi Muhammad itu 63 tahun. Nah, kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Waktu datangnya malam Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir pada malam ganjil. Nah, pada malam-malam ganjil. Tetapi karena bahasanya kita itu adalah menjemput malam Lailatul Qadar, maka 10 hari yang terakhir itu, baik di malam-malam ganjil maupun di malam-malam genap, mari kita senantiasa beribadah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Doa-doa yang diajarkan, doa-doa yang dituntunkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu diantaranya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf dan Pemurah dan menyukai memberikan maaf, maafkanlah aku. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang dianjurkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan demikian semua ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi terkait dengan Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar adalah malam kepastian, malam ketetapan. Maka di malam ini Allah tetapkan aktivitas, Allah tetapkan nasib kita, Allah tetapkan rezeki kita, Allah tetapkan baik dan buruk hidup kita. Maka dari itu marilah kita awali setiap aktivitas itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mari ketika malam Lailatul Qadar kita melaksanakan iktikaf, kita awali dengan memperbaiki wudhu kita. Kemudian setelah memperbaiki wudhu, maka kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kita duduk untuk berbanyak membaca istighfar. Kita membaca takbir, kita membaca tasbih. Kemudian kita berdoa, kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah kita memperbanyak untuk membaca istighfar. Ya, misalkan istighfar yang paling pendek itu adalah cukup membaca astagfirullah, 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 atau istighfar yang panjang astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa berubah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah.